Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Story Morning. Anak Indonesia ini mungkin pertemuan ketiga saya. Ketiga apa kedua ya? Alhamdulillah saya menyanggupi tawaran Mbak Siti Badriah yang menawarkan gitu untuk mengisi gitu. Alhamdulillah ini bukan bermaksud menggurui teman-teman semuanya. Ini adalah hasil belajar saya gitu ya, hasil belajar saya dari beberapa kajian dan juga dari bacaan-bacaan buku gitu yang saya baca. Di surat Al-Mursalat ini ya teman-teman semuanya merupakan surat Makkiyah gitu, yang dimana surat ini adalah surat yang terakhir dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum beliau sakit ya, di sholat maghrib terakhir beliau gitu secara berjamaah. Jadi surat Al-Mursalat ini punya sejarah karena ini surat yang dibaca beliau sebelum beliau wafat seperti itu. Surat ini terdiri dari 50 ayat ya. Saya hari ini membahas ayat ke-1 sampai ke-6 gitu. Ayat ke-1 sampai ke-6 ini berupa sumpah gitu yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Kalau di beberapa ayat gitu kan, di beberapa surat itu kan Allah selalu mendahului dengan sumpah-sumpah yang biasanya tentang alam gitu ya, tentang misalnya matahari, tentang malam. Nah, di surat ini ada ayat 1 sampai 6 ini ada 3 pendekatan. Bisa di next, Mbak. Ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh ahli tafsir. Yang pertama, metode pertama seperti yang tadi juga sudah disinggung sama Pak Henry. Yang metode pertama, firman Allah ini berkaitan dengan angin gitu. Sehingga seluruh ayat-ayat tersebut bersumpah tentang angin. 1 sampai 6 ini ya tentang proses angin itu. Yang kedua, firman Allah ini berkaitan tentang malaikat. Sehingga banyak tafsir di beberapa Al-Quran saya itu juga hampir sebagian besar mengartikannya sebagai malaikat ya. Malaikat. Ya, hampir semuanya saya punya beberapa Al-Quran di rumah baca. Ya, lanjut Mbak. Ayat pertama dan kedua ini berbicara tentang angin ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saya mengikuti metode yang ketiga, yaitu berbicara tentang angin dan malaikat. Untuk yang ayat pertama dan kedua ini, Allah berbicara tentang angin yang membawa kepada kehancuran seperti itu. Wal mursalati urfa, meskipun di beberapa tafsir seperti Al-Quran yang saya pegang ini, malaikat yang diutus yang membawa kebaikan dengan kencangnya gitu ya. Di slide selanjutnya. Nah, di sini jadi kalau kita merujuk kepada kata urfa itu dalam bahasa Arab itu artinya rambut yang ada di punggung kuda, yang kalau kuda bergerak begitu kan biasanya rambutnya tergerai gitu ya, tergerai ke belakang gitu. Kalau ibarat kata tergerai ke belakang mengikuti arah melawan arah dia maju kemana kan gitu. Maka rambutnya tampak berjalannya kan berturut-turut seperti itu. Maka sebagian tafsir ulama berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang angin yang berturut-turut seperti itu.
seperti ya itu tadi diibaratkan seperti urfa. Urfa itu kan rambut kuda yang dia terurai secara berurut-urut seperti itu. Maka di ayat 1 sampai 2 ini ditafsirkan demi angin yang diutus untuk membawa kebaikan dan terbang dan kencangnya gitu. Atau ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah ayat ini berarti malaikat yang diutus, angin yang datang secara berturut-turut dan dengan kencangnya seperti itu. Salah satu pendapat yang menyatakan seperti itu adalah Ustadz Noman ya, dalam salah satu pembuka kajian di membahas ayat ini gitu. Karena fa di dalam ayat kedua ini bukan berarti sumpah, tapi dia penggandeng. Jadi dia masih berhubungan, ayat kedua ini adalah lanjutan dari ayat pertama gitu, sehingga angin yang berturut-turut dan sangat kencang, yaitu ya kalau kita dalam dalam sekarang seperti misalnya angin badai seperti itu, topan, puting beliung dan sebagainya, itu kan angin yang datang secara berturut-turut dan sangat kencang, yang dia bisa menabrak apa saja tanpa melihat, tanpa pandang bulu gitu ya, mau rumah ya dia tabrak, mau apapun itu yang ada di depannya akan dia tabrak. Selanjutnya, nah maka dari sini para ulama mengatakan bahwa maksud firman Allah wal mursalati urfa adalah demi angin yang Allah kirimkan secara berturut-turut gitu, dan ayat selanjutnya itu dan terbang dengan kencangnya. Jadi menjelaskan bahwa ketika angin sudah datang berturut-turut, maka angin tersebut kemudian berhembus dengan kencang-kencang dan menghancurkan apa saja yang dilewati. Nah, selanjutnya Mbak, kenapa menggunakan kata urfa? Apa sih hubungannya gitu sehingga ini dikatakan sebagai ada keistimewaan apa gitu ya? Urfa itu kan kita lihat sebagai, tadi definisinya adalah rambut kuda ya, rambut kuda yang ketika dia berjalan dia tergerai ya, dia ikuti tadi lah ya, teman-teman bisa membayangkan kalau kuda lagi berjalan rambutnya tergerai gitu, itu disebut urfa. Kita dianalogikan ketika kuda itu liar, dia kan akan berjalan kemanapun tanpa melihat dan bisa menabrak apa saja tanpa melihat apa yang ada di depannya gitu ya. Nah, dia akan menjadi bermanfaat dan tidak menjadi kehancuran ketika ada yang mengendalikan. Nah, maka disinilah keistimewaan dari surat ini berbicara tentang keistimewaan angin gitu. Angin ketika Allah tidak mengendalikannya dengan baik, ketika Allah tidak mengendalikan itu, ya Allah tidak mengendalikan angin, maka dia bisa menjadi kehancuran. Allah menciptakan angin dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, tapi Allah juga mengendalikan angin ini sehingga ia bisa begitu bermanfaat gitu. Di ayat selanjutnya ya ayat 3 dan ayat 4. Lanjut, Mbak. Di ayat 3 dan ayat 4, kalau ayat pertama dan ayat kedua tadi membahas tentang angin yang menghancurkan gitu ya. Ayat ketiga dan keempat justru berbicara tentang angin yang bermanfaat gitu. Angin yang membawa kehidupan di bumi ini. Kita tahu ya peristiwa hujan, peristiwa serbuk sari, banyak peristiwa dalam kehidupan kita itu dipengaruhi oleh angin. Ya, lanjut Mbak. Ya, wal mursalati nasra. Nasra di sini merupakan lawan kata dari atau yang artinya membuka, atau ada juga yang mengartikan menyebarkan gitu ya. Menyebarkan. Jadi kayak kita misalnya menyebarkan apapun gitu ya, menyebarkan benih lah, kita bawa segenggam padi atau segenggam beras gitu ya, terus kita taburkan. Nah, itu disebut nasro dalam bahasa Arab. Nasru. Nah, banyak tafsiran para ulama tentang firman ini, bahwa antara ada yang mengatakan bahwa ini adalah bercerita tentang malaikat yang mengirimkan awan. Karena dari awal kita membahas ayat ini bisa diartikan sebagai malaikat dan angin, maka ini juga sebagai angin yang dia mengendalikan awan, gitu ya, yang dia menurunkan hujan. Dia menurunkan hujan
kan apa namanya, hujan itu kan apa namanya, dipengaruhi oleh angin ya. Jadi angin dari proses penguapan air yang dibawa angin, terus pembekuan, terus akhirnya turun hujan. Nah, proses turun hujannya ini ini merupakan jadi ayat yang selanjutnya ini berbicara tentang angin yang terkendali. Ayat pertama dan kedua tadi berbicara tentang angin yang tidak terkendali, yang dia menghancurkan. Sedangkan ayat yang ketiga ini selanjutnya sampai selanjutnya itu adalah angin yang tenang ya, yang tenang, yang terkendali, yang bisa kita nikmati seperti itu. Yang bisa kita, misalnya kita sedang panas, terus kita dapat angin sepoi-sepoi. Nah, itu termasuk angin yang dibahas, angin yang membawa kebermanfaatan bagi kehidupan kita dan memberi kreativitas juga. Jadi ketika angin itu Allah kendalikan dengan kuasanya, maka angin itu menjadi kebaikan, menjadi sesuatu yang terkendali dan menjadi kebermanfaatan buat kita. Sebagian besar kehidupan di bumi ini adalah dimulai dari angin gitu. Jadi misalnya benih ya, benih. Contohlah proses serbuk sari. Proses serbuk sari tanaman itu tidak terjadi ketika tidak ada angin gitu ya. Tanaman-tanaman di dunia ini bisa menyebar, bisa berbagai jenis, itu juga kuasa Allah dengan mengendalikan angin, dia menjadi angin yang baik itu tadi. Angin yang tenang, angin yang terkendali. Jadi ibarat kata angin yang kedua dan ketiga ini kalau kita permisalkan kepada urfa tadi adalah kuda yang sudah dikendalikan. Allah lah yang memegang kendali atas angin ini. Kita yang masih di dunia ini yang sering berbuat maksiat gitu ya, yang dengan dosa yang banyak, tapi Allah masih memberi kita kenikmatan dengan angin yang terkendali ini. Kadang Allah sedikit saja melepaskan kendalinya atas angin ya sudah bubar kan, banyak bencana-bencana yang terjadi itu padahal baru sedikit gitu ya. Bagaimana ketika, makanya ayat ini kan berbicara tentang hari kiamat ya. Bagaimana ketika hari kiamat nanti terjadi dan Allah sudah melepaskan kendali itu, hancurkan gitu. Hancurlah dunia ini dengan kekuatan angin yang begitu besar. Kekuatan yang sekarang terjadi, misalnya badai, topan, puting beliung dan sebagainya itu Allah baru menguji sedikit aja gitu, baru melepaskan sedikit sebagai pengingat buat kita, bahwa negur kita ketika kita banyak bermaksiat. Kan selalu ada korelasi ya antara bencana dengan kemaksiatan yang terjadi. Lanjut, Pak. Ya, selanjutnya fal-fariqati farqa ayat keempat. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qur'an saya itu adalah yang membedakan baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Tapi karena kita berbicara dengan angin, maka ayat ini sebenarnya bercerita tentang ada banyak tafsiran ya tentang ayat yang keempat ini. Ada salah satunya tentang amal, ya, berbicara tentang amal baik dan buruk. Itu ada yang tentang membedakan antara kebaikan dan keburukan, yaitu berbicara tentang malaikat, ya. Dan ada kalau Ustadz Numan itu di dalam pembahasan tentang ayat keempat ini, beliau justru menyoroti tentang haknya Allah untuk menurunkan hujan dan benih itu mau turun di mana, seperti itu. Mau turun di ada tempat-tempat yang subur, ada tempat yang kering gitu ya, mana yang banjir, mana yang tidak, itu haknya Allah untuk mengendalikan angin itu mau menurunkan hujan di mana. Jadi itu haknya sepenuhnya oleh Allah. Dan di sini ada keterlibatan malaikat ya di bukunya Umar Sulaiman Al-Aksyar ya. Jadi ini saya ada 3 buku yang saya referensi untuk yang malaikat itu, salah satunya tentang yang bahasanya witis dan enak itu kajiannya Ustadz Umar Sulaiman ya. Umar Sulaiman namanya hampir sama sih.
Umar Sulaiman yang Angels in Your Presence itu kan ada YouTube-nya juga ya, ada yang sudah dibukukan juga. Itu berbicara tentang bagaimana malaikat dalam keseharian kita, dan itu memang salah satunya mengendalikan hujan. Nah, di ayat ini juga ada hadis gitu yang bercerita tentang bagaimana memang hujan itu akan turun dan benih itu benar-benar akan turun sesuai dengan kehendaknya Allah, seperti itu. Dari hadis ya, malaikat jadi bisa jadi beliau mengatakan di Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Aksyar itu beda dengan Dr. Umar Sulaiman ya. Beliau mengatakan dalam bukunya itu judulnya Rahasia Alam Malaikat Jin dan Setan. Di situ di halaman 89 tuh beliau mengutip sebuah hadis gitu ya, dari Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, ketika seorang laki-laki di tengah tanah lapang, ia mendengar suara dalam awan yang mengatakan, siramilah kebun si fulan. Awan itu pun menyingkir lalu menyimpan airnya di atas tanah berbatu hitam. Ternyata terdapat satu saluran air yang memuat seluruh air yang ada. Laki-laki itu mengikuti arah aliran air dan ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam kebun sambil membendung air dengan skop. Ia bertanya kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab, Fulan. Nama yang terdengar di atas awan itu. Lantas ia balik bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku? Ia menjawab, sesungguh aku mendengar suara di atas awan air turun di kebunmu ini. Siramilah kebun si Fulan, yang ternyata adalah namamu. Apakah yang kau kerjakan dengan kebun ini? Dia menjawab, jika engkau tanyakan hal ini, aku melihat apa yang keluar dari kebun ini, lalu kusedekahkan sepertiga darinya. Sementara itu, aku dan keluarga memakan yang sepertiga, dan sepertiga lain aku kembalikan ke kebun ini. Jadi ini salah satu hadis ya yang mendukung ayat ini bahwa hujan dan benih, distribusi hujan, distribusi benih yang akan tumbuh dan jatuh di muka bumi ini itu semuanya adalah Allah yang mengendalikan gitu melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan. Jadi luar biasa ya penciptaan hujan ketika kita merenung, ketika kita melihat perspektif lain dari ayat ini itu ternyata Allah itu sebegitu rinci ya, sebegitu telitinya mengatur kehidupan kita gitu. Bahkan bulir-bulir air yang jatuh ke dalam bumi itu berada di kekuasaan Allah gitu. Tidak ada yang luput dari kuasa Allah. Dia mau jatuh di mana. Kalau di Timika ini kadang ada fenomena yang cukup lucu gitu ya. Kadang sebagian jalan itu basah, sebagian jalan tidak basah. Itu sering terjadi gitu. Jadi hujannya itu sepanggal. Saya cuma oh ya ternyata betul ya. Ada yang ya memang hujan itu kadang kan hujan di atas gitu kok nggak turun semuanya gitu kok sepanggal. Ternyata memang ya Allah mengendalikan awan itu mau menurunkan airnya di mana gitu, menurunkan hujannya di mana seperti itu. Dan itu dibahas gitu ya di dalam ayat ini, di dalam ayat keempat ini bahwa Allah lah yang mengendalikan mana tanah yang subur, mana yang akan banjir gitu ya, mana yang Allah biarkan kering gitu ya, mana yang Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan hujan di sini, mana yang di situ dijelaskan di dalam ayat ini oleh sebagian tafsir. Selanjutnya untuk ayat yang untuk ayat yang kelima ini ya, lanjut ke ayat kelima. Ayat kelima ini fal mulkiyati iqra, dan ini berbicara tentang malaikat ya, dan malaikat wal mulkiyati kan malaikat. Kalau di dalam tafsir di tafsir yang Al-Qur'an yang saya pegang ini malaikat yang menyampaikan wahyu. Karena dari awal ayat 1 sampai 4 tadi kita berbicara angin, maka di sini yang menjadi pengingat kita adalah angin gitu, peristiwa angin itu. Betapa Allah itu menciptakan
angin dengan kekuatan yang tadi di awal saya sebutkan, dengan kekuatan penghancur yang besar gitu ya, tapi dengan kuasa Allah, Allah mengendalikan angin ini sehingga ia bisa bermanfaat buat kita. Itu bisa menjadi perenungan buat kita, menjadi pengingat bahwa angin ini sendiri adalah zikrullah gitu ya, pengingat kita atas kebesaran Allah gitu. Ayat ini membuka hal tersebut gitu ya, membuka hal tersebut sebagai, kita kan tahu ya, ayat ini turun sebagai surat Makkiyah dan ia turun di kaum Quraisy gitu ya, kaum Quraisy yang pada saat itu meremehkan dakwah Rasulullah SAW karena tidak punya pengikut gitu. Dan ayat ini berbicara tentang kekuatan Allah gitu loh. Bagaimana ketika angin itu Allah tidak kendalikan, sedikit saja waktu itu di kaum Quraisy, hancur itu kaum Quraisy gitu. Jadi menjadi pengingat, menjadi pelipur lara juga buat Rasulullah di ayat ini bahwa ada kekuatan besar di balik Rasulullah gitu ya. Ada kekuatan besar yang bisa melindungi, bisa menjadi bala tentara. Bagaimana kita melihat ketika perang Badar gitu ya, para malaikat yang disebutkan sebagai malaikat terbaik gitu ya, karena pasukan terbaik saat itu adalah pasukan yang berperang ketika perang Badar ya, ketika orang banyak yang tidak mau untuk perang, termasuk malaikat-malaikat yang membantu. Bagaimana banyak hadis juga yang meriwayatkan dari para sahabat gitu ya, yang menuturkan ketika ada bunyi pedang, ada bunyi angin yang tidak ada wujud tapi ada bisa menyerang gitu kan, itu ada campur tangan malaikat yang Allah tugaskan untuk di perang Badar tersebut. Nah, di ayat kelima ini selain berbicara tentang, bisa ditafsirkan sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu kepada kita gitu ya, kepada Nabi gitu, sebagai pelajaran, juga sebagai angin itu sendiri sebagai zikrullah gitu. Ketika kita mentadaburi alam gitu ya, oh ternyata angin itu ketika Allah tidak kendalikan menjadi bencana yang luar biasa buat kita gitu ya. Apa saja bisa hancur gitu. Bagaimana proses angin itu bisa ya kita tahu lah ya, kalau kita melihat banyak bencana-bencana di daerah lain yang terjadi karena angin yang Allah sedikit saja ambil nikmatnya angin itu gitu ya. Jadi ini bisa menjadi perenungan buat kita semua gitu ya, bahwa kita itu kecil gitu ya. Kita itu tanpa Allah beri kenikmatan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan soal angin ya, soal udara yang kita hirup, soal angin yang membawa kehidupan buat kita. Bagaimana kalau angin itu tidak ada? Ya tidak ada kehidupan di dunia ini. Tidak ada hujan yang memberi rahmat ya, memberi kesuburan buat tanah yang menumbuhkan tanaman yang menumbuhkan buah-buahan ya, tanaman yang dipakai makan oleh hewan-hewan yang dagingnya kita makan gitu ya. Terus tanaman yang menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan biji-bijian yang menjadi sumber kehidupan buat kita. Dan itu bermula dari angin yang Allah kendalikan, angin yang tenang tadi, angin yang Allah kendalikan gitu ya. Allah yang menghendaki bahwa angin itu menjadi sumber kehidupan gitu buat kita. Jadi ini menjadi proses perenungan tersendiri buat kita. Di ayat 1 sampai 4, kalau kita membaca tafsir biasa ya hanya sekedar malaikat yang membawa. Tapi kalau kita mencoba untuk menyelami ya satu persatu ayat Al-Quran itu, benar-benar kita tuh nggak bisa sombong gitu loh. Apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Apa yang mau kita sombongkan? Dengan peristiwa yang angin saja kita itu sudah nggak punya kekuatan apa-apa ketika Allah itu melepaskan kendali sedikit tentang angin tadi gitu ya. Betapa banyak kaum-kaum terdahulu gitu yang Allah binasakan gitu ya lewat alam, seperti lewat peristiwa alam. Betapa Allah itu menahan hukuman gitu ya, menahan hukuman. Allah menciptakan kekuatan penghancur yang besar ini, tetapi Allah juga menaklukkannya ya, seperti kuda yang Allah jinakkan gitu, dan memberi kebermanfaatan buat kita gitu. Ya, betapa ayat ini berbicara betapa sesuatu yang
bisa menghancurkan pun, ketika Allah kendalikan itu, ia bisa berbalik menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, yang menjadi sumber kehidupan kita. Jadi ini juga menjadi perenungan pribadi ya buat saya, bahwa hati itu, hidayah itu memang ada di genggaman Allah gitu. Kalau kita kembali kepada hidayah gitu ya, angin yang mempunyai kekuatan penghancur sebesar itu aja, ketika Allah kendalikan, ia menjadi sangat bermanfaat buat manusia gitu, buat kehidupan kita. Apalagi orang yang sejahat apapun ia, ya, seburuk apapun ia, ketika Allah sudah menggenggam hatinya, Allah sudah menganugerahkan ketenangan gitu. Saya membaca salah satu buku yang membahas tentang malaikat itu, bahkan ketika kita menangis, itu ada malaikat yang turun menemani kita menangis. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk menemani kita menangis. Yaitu dengan, memang ya, hati itu lembut dan tidak itu kadang dicerminkan oleh kita, apakah kita bisa menangis atau tidak. Karena ketika kita menangis, ternyata ada peran malaikat di sana. Ada peran malaikat yang dia membelai hati kita dengan bulu dengan sayapnya. Jadi kan kalau di buku-buku ini diceritakan bahwa malaikat itu bersayap seperti itu ya. Dan salah satu peristiwa kita ditemani. Jadi ketika teman-teman menangis sendiri, merenung atas kebesaran Allah, menangis sedih dan sebagainya, itu sesungguhnya teman-teman tidak sedang sendiri gitu. Tapi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menemani teman-teman semua menangis. Jadi teman-teman bisa carilah referensinya di salah satu di buku ini gitu ya. Kalau yang pembahasannya banyak tentang hadis itu yang Misteri Alam Malaikat karangan Imam Asyuti, itu semuanya tentang hadis, tentang dalil ya, tentang dalil merinci. Di situ ada tentang malaikat Jibril, tentang malaikat Israfil, tentang bahkan fisiknya pun digambarkan beberapa riwayat di situ. Gitu. Lanjut Mbak. Tentang ayat ke-6 ini ya, sebenarnya tadi ya sudah saya sampaikan di awal, tadi yang membahas ayat ke-5 bahwa untuk menolak alasan-alasan unsur dan memberi peringatan. Sebenarnya ini kalau kita merujuk di peristiwa turunnya ayat ini, kan ayat ini turun di Mekah pada kaum Quraisy ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum Quraisy yang menyepelekan Rasulullah saat itu dan menolak alasan-alasan ketika ini juga berbicara kepada kita, ketika kita kembalikan kehidupan kita ketika ada orang yang menyatakan, misalnya orang-orang ateis yang menyatakan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, maka ayat ini bisa menjadi bantahan terhadap mereka. Betapa angin itu juga hamba Allah yang Allah ciptakan gitu ya, sebagai pengingat kita gitu ya, sebagai orang yang kalau misalnya orang mau berpikir secara rasional gitu, nggak mungkin orang itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Salah satu yang bisa ini juga menjadi menolak alasan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada yang mengendalikan dunia ini. Ayat ini menjadi penolak atas itu. Ayat ini ayat 1 sampai 5 tadi menjadi pengingat gitu ya. Dan di salah satu di kajiannya Ustadz Nauman itu mengatakan bahwa ayat 1 sampai 6 ini sebenarnya sebagai pengantar gitu ya, sebagai penarik perhatian sebelum Allah menyampaikan tentang ayat-ayat selanjutnya yang berbicara tentang kiamat gitu, yang berbicara tentang peristiwa besar di akhir zaman nanti, di akhir kehidupan kita gitu ya. Jadi ini lagi-lagi Allah itu mengajarkan adab kepada kita gitu ya. Beberapa waktu sebelumnya kan saya sempat menyampaikan juga tentang surat Al-Nasrah itu juga ya, betapa Allah itu dari semua surat ayat itu, dari ayat pertama dalam setiap surat itu pasti mengajarkan dulu adab kepada kita, bagaimana menyampaikan sesuatu itu harus yang menarik perhatian gitu ya, menarik perhatian orang baru menyampaikan sesuatu. Ini termasuk ketika kita memberi nasihat kepada orang lain.
Tidak ujuk-ujuk kita langsung ngasih nasihat ke dia, tapi berilah ia sesuatu yang membuat ia tertarik dengan apa yang akan kita katakan. Termasuk kita sebagai duat gitu ya, kita sebagai penyeru, gitu. Kita sebagai penyampai gitu. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya yang kita menyampaikan, tapi kan sampai itu sesuatu itu tidak akan sampai kepada orang yang akan kita sampaikan ketika kita tidak memberi ruang kepada dia untuk memperhatikan kita gitu ya. Dia akan berlalu begitu saja gitu. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang nyaman, yang bisa ia jadikan tempat untuk ketika omongan kita bisa dia perhatikan, nah di situ kita bisa menyampaikan apa namanya tentang ini ya, bisa menyampaikan apa yang mau kita nasihatkan misal kepada orang. Jadi ayat ini juga berbicara banyak ya kalau kita kontemplasi dalam kehidupan kita gitu ya. Salah satu tadi di ayat keempat yang tidak hanya benih, tidak hanya hujan yang Allah tentukan dia mau turun di mana gitu ya, tetapi termasuk juga hidayah yang akan sampai kepada manusia, hidayah yang akan sampai kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Itu juga haknya Allah gitu, mau diberikan kepada siapa. Maka hidayah itu memang prerogatifnya Allah untuk mau diberikan kepada siapa. Dan selanjutnya Mbak, dengan berbicara tentang malaikat gitu ya, saya membahas kalau di dalam bukunya Dr. Mas Sulaiman ini, dalam beliau menukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah gitu ya. Banyak ya, ini sudah ada PDF-nya, ada juga buku cetaknya kalau teman-teman mau membaca. Al-Bidayah wa Nihayah di Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mikail ditugaskan untuk mengurus hujan dan tumbuhan yang menjadi sumber rezeki bagi dunia ini. Jadi yang mengurus hujan itu adalah malaikat Mikail. Mikail memiliki sejumlah pembantu yang siap mengerjakan apa yang ia perintahkan atas perintah Tuhannya. Mereka bekerja untuk mengendalikan angin dan awan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak salah memang ketika banyak penafsir mengatakan ayat ini menafsirkan sebagai malaikat ya atau sebagai angin, karena memang peristiwa angin itu yang mengendalikan angin, hujan ya, dan tumbuhan yang mengendalikan adalah yang ditugaskan untuk mengendalikan adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam hadis Tirmizi dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arrod itu petir. Di ayat berapa ya arrod itu, ke 11 ya? 11 itu salah di hadis Tirmizi ini disebutkan arrod atau petir adalah salah satu malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengurus awan. Ia membawa beberapa pengayah api untuk menggiring awan menurut kehendak Allah. Jadi petir itu adalah cambuk dari malaikat. Ya, dia petir itu dia menggiring awan gitu untuk ke tempat di mana Allah menghendaki hujan itu turun. Di dalam beberapa firman Allah juga dikatakan ya bahwa di surat An-Naziat ayat 5 bisa juga disebutkan ada malaikat-malaikat yang mengurus urusan dunia. Nah, terkait malaikat-malaikat yang mengurus urusan dunia ini dijabarkan ya secara banyak riwayat. Mbak Indah suaranya ya, tadi sampai mana? Ada 4 ya, ada 4
pemimpin para malaikat yang mengatur urusan dunia. Di buku Misteri Alam Malaikat ini, karya Imam Asyuyuti itu, beliau menyebutkan riwayat yang pertama dari Ibnu Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Zamah dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Imam melansir dari Ibnu Sabit, ia berkata, urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, dan Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara, Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan, malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Jadi malaikat Israfil ini yang nantinya akan meniup sangkakala gitu ya. Jadi ini riwayat yang pertama. Jadi ada 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia kita gitu ya. Ada malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut. Di sini disebutkan sebagai malaikat maut ya. Tapi kita sering dari SD kita mengenal malaikat maut itu sebagai malaikat Israfil dan malaikat Israfil yang peniup sangkakala. Nah, ada riwayat selanjutnya, ini banyak ya riwayat yang tentang membahas tentang malaikat-malaikat yang mengurus dunia gitu ya. Nanti juga akan dijabarkan di dalam buku ini, teman-teman bisa mencari sendiri ya. Ini terbitan Pustaka Al-Kautsar. Abu Asy-Syaikh melansir dari Ibnu Sabit, ia berkata dalam kitab Induk Lauh Mahfuz, terdapat segala sesuatu yang pasti terjadi hingga hari kiamat. Ada 3 malaikat yang ditugasi untuk menjaganya. Jibril alaihissalam ditugasi untuk menurunkan kitab kepada para rasul. Jibril juga ditugasi untuk membawa kehancuran apabila Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu kaum. Dan Allah menugasinya untuk membawa kemenangan pada waktu terjadi peperangan. Allah menugasi Mikail untuk menjaga, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman bumi. Allah menugasi malaikat maut untuk menjemput nyawa apabila dunia telah lenyap. Maka Allah mengumpulkan malaikat yang menjaga mereka dan membandingkannya dengan Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz tadi ya. Lalu mereka mendapatinya sama persis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah. Jadi banyak ya di sini diriwayatkan betapa Allah itu ada banyak dalam kehidupan kita itu ya, ada keterlibatan malaikat di sana. Termasuk teman-teman di dalam bukunya Ustadz Dr. Umar Sulaiman ini ya, Masya Allah, itu teman-teman bisa melihat di YouTube-nya, banyak juga ada YouTube-nya bahasa Inggris sih YouTube-nya. Ada yang juga sudah ada subtitlenya bahwa peristiwa ada dua peristiwa yang sangat berkesan buat saya ketika membaca buku ini. Yang pertama adalah ketika penyertaan malaikat ketika kita sebelum tidur. Kenapa? Peristiwa sebelum tidur ini menjadi penting ketika kita mau mengawali kehidupan kita di dunia ini gitu ya. Ketika kehidupan kita di pagi harinya. Kenapa ini menjadi sangat penting begitu? Karena teman-teman semuanya ketika kita tidur, kita kan disunahkan untuk berwudu, kita disunahkan untuk membaca ayat kursi ya. Jadi ketika kita berwudu, kita membaca ayat kursi, di situ sepanjang malam kita akan disertai oleh malaikat. Banyak ya di dalam surat Al-Isra ayat 78. Suaranya hilang lagi, Mbak Indah, maaf. Mati-mati. Belum terdengar, Mbak Indah. Oke, udah. Jadi peristiwa kenapa peristiwa kita sebelum tidur itu menjadi faktor penentu gitu ya ketika kita di pagi hari. Ternyata ada peran dan doa malaikat di sana. Jadi teman-teman jangan sampai
tidur dalam keadaan tidak berwudu, tidak membaca doa ya, karena itu akan berdampak kepada pagi hari kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap malam saat engkau pergi tidur, malaikat dan setan datang kepadamu dan mereka mulai mempengaruhimu. Hal ini ya sesuai dengan hadis lain juga, sepanjang hari setan membisikimu dan mendorongmu ke arah keburukan serta menjanjikanmu kemiskinan dan bencana. Sementara itu malaikat mendorongmu menuju kebaikan dan janji Allah. Seperti itu. Jadi ketika kita tidur gitu ya, ketika kita membaca ayat kursi, itu di situ kita akan berwudu ya dan membaca ayat kursi. Artinya kita mengakhiri malam itu dengan kebaikan seperti itu. Kan ada hadis juga yang menyatakan bahwa akhir dari sesuatu itu ditentukan oleh akhirnya. Seperti nah termasuk bagaimana kita mengakhiri hari itu, mengakhiri hari kita pada hari itu dengan bagaimana kita mempersiapkan tidur kita. Jadi tidur itu bukan hanya sekedar kita mau beristirahat ya. Ini lanjutan ya, bagaimana proses malaikat itu menyertai kehidupan kita. Jadi dalam karena kan tidur itu adalah setengah dari mati gitu ya. Jadi bagaimana kita mengakhiri malam dengan baik. Jadi ketika kita meninggal dunia pada malam itu, kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan mengingatnya. Jadi ketika kita bangun pagi hari, kita tetap terjaga dalam keadaan sudah punya orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum malam kita sudah berdoa, kita sudah berwudu, kita dalam keadaan suci. Ketika kita bangun gitu ya. Biasanya kan kita teman-teman berdampak ya, ketika mempersiapkan tidur itu dengan baik dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan bangun malam itu dengan enak gitu ya. Bangun subuh juga dengan enak, melaksanakan aktivitas harian itu dengan mudah dan lancar. Ternyata sampai ada teman yang membahasakan tidur seperistiwa sebelum akhir tidur itu bisa jadi adalah bismillah dalam kehidupan kita, jadi permulaan, dan bisa juga menjadi hamdalah dalam kehidupan kita, menjadi akhir gitu. Jadi dia menentukan awal dan dia juga menentukan akhir. Itu penting ya, peristiwa ya sekedar peristiwa tidur, tapi kalau kita merenungkan gitu, kita membawa kenapa Rasulullah memerintahkan begitu banyak sunnah ketika kita sebelum tidur, karena ternyata ada korelasi di kehidupan kita di hari berikutnya gitu. Betapa ketika kita jadi ada shift malaikat yang bergantian itu kan pada waktu asyar dan waktu subuh gitu. Ketika kita subuh, kita sudah bangun dengan berorientasi kepada Allah dengan ibadah seperti itu, malaikat menyaksikan kita dalam keadaan kita sedang beribadah. Ketika malaikat yang bergantian shift melapor kepada Allah dan bertanya bagaimana hambaku, maka malaikat akan menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangkan mereka dalam keadaan sholat. Insya Allah gitu ya. Jadi betapa hari-hari kita itu ketika kita meyakini iman kepada malaikat itu, ma'rifatullah itu akan muraqabatullah ya, merasa selalu diawasi Allah itu akan tercipta di situ. Betapa kehidupan kita itu harus kita laksanakan dengan seperti apa. Kita akan menemui hal-hal yang kecil gitu ya, kadang dari peristiwa hujan, kadang dari peristiwa kita makan, itu akan kita orientasinya kita akan ke kebesaran Allah ketika kita memang hati kita sudah orientasinya kepada Allah. Jadi itu ya teman-teman, mungkin salah satu pesan gitu ya kepada saya juga gitu ya. Dan juga ketika kita keluar rumah ya teman-teman yang mungkin hari ini mau beraktivitas di luar rumah ya, doa yang Allah ajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahkan ada salah satu riwayat ya, ketika kita membaca doa itu dan kita berorientasi kepada kebaikan, niat kita baik, maka sepanjang perjalanan itu ada malaikat yang membawa panji-panji di atas kepalanya ya, yang mengiringi kita sepanjang hari sampai kita kembali ke dalam rumah lagi. Jadi ada malaikat yang menyertai kita dalam kebaikan tersebut. Itu ya teman-teman, kenapa memang doa itu adalah kekuatan buat kita sebagai umat musyrik. Allah itu dengan doa, dengan senjata, Allah sudah memberikan kita senjata. Semoga itu bisa menjadi
pegangan kita ya dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Teman-teman bisa ini sekedar hasil belajar saya ya. Hasil belajar saya. Alhamdulillah kita pagi hari ini kita melewati pagi dengan insya Allah dengan thalabul ilmi yang kita sama-sama dalam majelis ilmu. Insya Allah ini akan menjadi waktu pagi yang berkah yang akan menentukan aktivitas kita pada hari ini. Semoga teman-teman berkah. Insya Allah menjadi kebaikan dan menjadi amal yang malaikat catat sebagai amal kebaikan kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita lanjut di diskusi. Alhamdulillah. Mbak Indah, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya ya. Ya, Masya Allah sekali nih. Yang kita kadang ini ya nggak kerasa angin. Itu ternyata sangat, kalau misalnya nggak kebayang juga ya kalau misalnya nggak ada angin, gimana hidup kita gitu. Benar-benar diatur oleh Allah. Ini saya izin membacakan juga untuk kolom chat sudah ada pertanyaan dan juga refleksi juga nih dari teman-teman. Dari Mbak Ria, tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Allah menciptakan dan mengendalikan angin sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Masya Allah. Dari Kanur Azizah Inayati tentang malaikat ini, saya jadi ingat Quran Surat Al-An'am ayat 61 bahwa setiap kita telah Allah utus malaikat penjaga. Pada dasarnya setiap utusan kita ada Allah yang mengatur setiap detailnya. Dari Kasiti, terima kasih untuk referensi bukunya. Nanti kalau misalnya boleh dicantumkan di PPT atau mungkin bisa di chat ya nanti ya. Terus Ya, ini ada pertanyaan. Baik, makasih Indah. Dan ini ada pertanyaan dari Karya. Assalamualaikum Mbak Indah. Izin bertanya, bagaimana menurut Mbak Indah cara menyikapi pawang hujan yang didatangi ketika acara-acara besar untuk menghindari turunnya hujan di daerah tersebut saat terjadinya acara? Saya masih kurang paham apa memang saat ini ada cara dari segi ilmu pengetahuan ya untuk memindahkan angin. Sehingga daerah yang berpotensi hujan saat itu bisa tidak turun hujan dengan memindahkan angin. Pawang hujan nih. Pertanyaan dari ya. Ya mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab ya tentang pawang hujan ini. Saya alam sih saya nggak belum sampai ke sana sih. Tapi ada dukun itu dalam buku ini disebutkan sebagai salah satu urusan setan ya. Sebenarnya itu hujan itu kan tidak hanya sedang dipindahkan gitu ya kalau setahu saya ya. Alam sih peristiwanya seperti apa ya. Nanti coba yang jelas itu perbuatan musyrik ya. Itu perbuatan musyrik ya. Jadi kita tidak boleh percaya itu karena itu memang perbuatan musyrik. Dukun itu utusan setan ya. Ketika kita meyakini itu ya syirikan tersendiri gitu. Jadi janganlah gitu. Banyak ya ada tradisi-tradisi gitu yang ketika saya menemukan itu ketika walau alam ya korelasinya seperti apa. Bentar, coba saya bukakan dulu. Nah, ini cuma ada mungkin ada ya penjelasan tapi saya belum sampai di situ. Di sini dijelaskan bagaimana kesurupan dan sebagainya situ sih. Ada seperti itu tapi untuk yang memindahkan hujan alam ya. Saya belum ini sih. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab lebih lanjut ya tentang peristiwa oleh peramal ini ya. Yang jelas ini kalau pendapat saya adalah ini perbuatan musyrik yang tidak bisa kita
yakini gitu, tidak boleh kita ikuti gitu, karena ini kan perbuatan dukun ya, dan dukun itu utusannya setan. Ketika kita mempercayai, Rasulullah kan bersabda ya, ketika kita mempercayai perkataan dukun atau peramal, maka kita sudah masuk kufur di situ. Kan mungkin dari Pak Firman dan teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan tentang itu. Iya, oke, dari teman-teman ada yang mungkin mau berbagi wawasan juga nih tentang pawang hujan nih. Tapi memang ini juga ya, kalau misalnya menggunakan jin itu kan juga ya sebenarnya larang juga ya Mbak Indah ya. Nah, ini kita sambil jalan juga ada ini juga nih insight dari Bu Hafni. Menarik sekali kajian pagi ini, ayat yang dibahas. Menurut Mbak Indah, tadi juga mengajarkan kita adab menyampaikan pesan, ilmu, nasihat-nasihat. Syukuran Mbak Indah. Jadi teringat pesan Ustadz Nauman. Di video leadership, Ustadz bilang jangan langsung education, tapi harus dimulai terlebih dulu dengan enrichment dan awareness. Bu Hafni mungkin mau berbagi juga tentang isi videonya nih, yang tentang leadership-nya. Boleh, insya Allah sedikit. Assalamualaikum Mbak Faiza dan teman-teman semuanya, Mbak Indah. Kedengaran nggak suaranya? Soalnya nggak pakai mic. Ya, kedengaran. Terdengar, Bu Hafni. Ya, ini terima kasih banyak Mbak Indah. Saya juga merasa terkena tadi dorongan Mbak Indah itu, merasa menyesali diri sangat dalam juga gitu kan, bahwa karena saya merasa speaker di sini memang ahli-ahli semua seperti Mas Didit, Pak Dokter kita, Ustadz Heru gitu kan. Tapi Mbak Indah memberi dorongan supaya kita bicara aja, seperti Ustadz Heru kan juga bilang sebetulnya kita di sini berbagi apa pemahaman kita tentang setelah baca Al-Quran atau setelah mendengar Ustadz bicara tentang Al-Quran gitu. Wah, Mbak Indah luar biasa, jadi berani ngomong. Saya jadi berani ngomong. Nah, bahwa ayat ini memang bagus sekali Mbak Indah, tadi saya jadi dapat ilmu. Ini ada satu yang menarik itu, bahwa ini mengajarkan kita juga adab berbagi ilmu atau adab mengajar, atau mungkin yang paling kecil dulu di keluarga kita kan, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu aja untuk menerapkan itu saja kita harus punya adab gitu. Allah aja punya adab kan, selama bilang ada kasam atau sumpah-sumpah itu pasti ada sesuatu yang something significant, yang penting yang beliau Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan gitu. Nah, ini Mbak Indah tadi bagus sekali. Saya baru mendengar, hal baru saya dengar bahwa ini mengajarkan kita adab berbagi ilmu. Enggak boleh langsung kita ini kamu enggak boleh, kamu ini enggak boleh, ini kamu enggak boleh gitu. Karena dari di Tokyo aja waktu saya ke masjid di Tokyo itu banyak kan yang tiap hari syahadat itu di masjid Saudi itu atau di masjid lain itu, salah satunya masjid Saudi itu yang datang juga enggak pakai kerudung gitu. Ya kan, kalau di sini mungkin datang ke masjid enggak pakai kerudung, ya mungkin ada yang kayak gitu ya, kita ini jadi akhirnya enggak mau datang masjid. Nah, jadi di video leadership itu Ustadz Noman bilang bahwa kita itu kan sebetulnya Ustadz itu berulang-ulang bilang, termasuk yang di surat yang tempoh hari dibahas kita story morning keberapa tuh Ustadz Heru bilang itu, yang 4 step for self transformation itu, bahwa yatslu dulu gitu kan. Quran ini kan diturunkan di Makkah, di situ orang musyrik. Jadi Al-Quran itu pertama kali dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah audiensnya orang-orang musyrik kebanyakan. Nah, kan kayak gitu. Jadi sekarang kita kok seolah-olah Al-Quran itu hanya disampaikan kepada orang-orang Islam saja. Ya, terutama di pengertian kita kayak gitu. Nah, Ustadz Noman
melaksanakan itu bukan langsung durus atau langsung halakah atau langsung itu, tapi enrichment dulu gitu. Ya, apa contohnya realnya kata Ustaz Norman kan misalnya anak perempuan itu suka apa gitu, suka bicara, girl talks gitu kan. Jadi sama Ustaz Norman kan pada bayar tuh uang kursus lah gitu ya, fee itu. Mostly kebanyakan dari uang kursus itu Ustaz Norman kirim itu grup yang belajar yang masuk kursus itu dimasukkan orang tuanya itu untuk enrichment. Ya dikirim. Mereka kan Gilstock diberi kesempatan mereka hobinya tersalurkan dulu ngomong-ngomong. Kalau yang laki-laki mungkin basket, ya basket. Nah, kalau Gilstock ini menarik sekali. Dia bicara awareness itu, ya udah mereka tersalur enrichment itu dia tersalur hobinya bicara dikirim ke McD, dikirim ke Starbucks, mereka ngomong-ngomong di situ. Paling tidak, kata Ustaz Norman, mereka tidak bicara di Starbucks dengan lawan jenis 2 orang. Paling enggak mereka tidak bicara tentang sesuatu yang belum boleh dibicarakan mereka atau yang tidak sesuai ajaran Rasulullah. Dan mereka bicara apa aja terserah, yang penting sesama Muslim sudah, sesama wanita sudah. Enrichment. Setelah itu mereka akan tertarik datang ke masjid gitu, sama bilang mereka salat habis itu ke masjid. Nah gitu. Nah terus yang kedua awareness. Nanti mereka merasa tertarik ke masjid itu udah awareness, jadi udah banyak nih, udah banyak yang ini. Nah pada waktu awareness jangan sampai kita nganggap orang itu sudah tahu. Kita di otak kita harus audience knows nothing. Akhirnya kita menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh audiens itu, seperti anak-anak remaja putri itu tadi girl talks itu. Nah, jadi saya juga introspeksi diri sendiri ke anak sendiri aja misalnya ya, atau ke mahasiswa misalnya, kita langsung bilang, sudah tahu kan ayat ini bilang begini lah. Kita bisa nuduh, kita tidak harus mengatakan sudah tahu kan, ya. It's not a good teacher gitu kan, it's not a good apa gitu namanya itu preaching gitu atau teaching gitu. Kita harus lakukan sesuatu bahwa audiens itu tidak tahu gitu. Jadi kalau kita pakai istilah-istilah asing, apalagi istilah Arab, harus langsung diterjemahkan. Saya setelah dengar leadership itu, kebetulan baru, tapi udah ngikuti yang diterjemahkan di VOB, ngikuti. Cuman baru nonton videonya dalam 2 minggu terakhir ini. Wah luar biasa, 8 video. Itu basic sekali. Saya menemukan ada mungkin 50 lebih kesalahan saya dalam ku anfusakum wa ahlikum nara itu. Dalam manajemen itu yang saya pahami, kita harus manage yourself, manage your family, and manage others. Itu masing-masing itu ada urutannya mestinya. Jadi lalu saya bilang sama anak-anak saya, I'm sorry. Kalau apapun yang saya lakukan, kami lakukan selama ini, it's my mistake. Karena kita mungkin langsung education. Nah, saya merasakan kesalahan terbesar saya dalam hidup, itu mungkin karena selama ini belum tahu bahwa kita harus enrichment dulu, awareness, baru terakhir. Kalau kita belum bisa mencapai enrichment, sukses dan belum sukses dalam awareness itu menemukan keinginan dari mereka sendiri, itu jangan bicara education, karena itu hanya ilmu. Saya selalu bilang kan, orang yang berilmu belum tentu dia beriman dalam arti yang sebenarnya. Sebenarnya saya sama mahasiswa juga bisa bilang, seorang profesor, dokter, insinyur, MSc, dibilang teori berenang, dicemplungkan ke dalam kolam renang saja, mungkin tenggelam, apalagi di tengah laut. Tapi kalau orang yang sudah diberi enrichment, awareness, itu dia melakukan, ya seperti anak-anak kami misalnya itu dari kecil-kecil udah dibawa ke tengah laut, dicemplungin ke laut gitu kan, ada di Anyer itu ada. Nah kita pergi pakai perahu, nanti di tengah laut yang tenang, udah lewat ombak itu anak-anak dijatuhkan di situ. Ya mereka ngapung-ngapung sendiri, misalnya kayak gitu ya. Jadi orang kalau udah biasa berenang,
karena dia senang berenang, karena dia tahu bahwa dia butuh berenang, baru kita ajarkan teori ilmu berenang. Kalau ujuk-ujuk, misalnya Mbak Indah bilang tadi, ujuk-ujuk bilang ini nggak boleh, misalnya gitu ya. Nah, ujuk-ujuk disuruh kamu harus bisa berenang, Ya, enggak bisa kayak gitu, harus di enrichment dulu. Kepanjangan ngomongnya, mohon maaf. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaat dan selamat mendengar video juga, dan terima kasih kepada tim VOB juga yang telah menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafni. Bisa nih nanti untuk edisi Story Morning mendatang ya. Udah siapin dari Kasiti. Tapi sekarang udah menyadari Mbak Faiza, insya Allah, cuman belum janji kapan, cuman udah menyadari I do make mistake gitu loh. Udah beberapa kali sama Mbak Faiza, Mbak Siti, sama itu teman-teman Mbak Risma juga udah ditanya-tanya waktu itu. Tapi kok belum berani gitu. Sekarang udah feel guilty. Udah situ dulu. Udah enrichment udah selesai. Makasih ya. Ya, makasih ya Bu Hafni. Nah, di sini saya lanjut membacakan juga ya dari yang kolom chat dari Mbak Tia. Mbak Indah bertanya nih, jadi sebelum tidur kan sebisa mungkin terkait dengan surat-surat dan doa sebelum tidur supaya kalau bablas bobonya husnul khotimah. Kalau bangun akan menghadapi esok yang lebih baik. Nah, gimana kalau misalnya setelah doa-doa, ini bobonya biasanya anak-anak minta didongengin. Jadi kata yang terucap bukan doa gitu. Kalau misalnya Mbak Indah sendiri mungkin ada tips juga nih. Ya, memang anak-anak kalau saya ya biasanya anak-anak itu saja ketika sebelum tidur gitu di akhir banget yang kalau dia sudah mengantuk baru diingatkan gitu tentang ayo kita doa sama-sama, diajak berdoa sama-sama. Ya mungkin dongengnya dongeng-dongeng yang tentang kisah-kisah ya, kisah-kisah yang kan sekarang banyak tuh ya buku-buku tentang kisah-kisah tentang petualangan-petualangan yang itu orientasinya kepada Allah seperti itu. Dan ini juga kita bisa menanamkan adab-adab ini melalui dongeng seperti itu ke anak-anak. Misalnya teman-teman, saya pernah membaca itu ada yang cukup bagus ya, dongeng Hansel and Gretel yang tersesat di dalam hutan, tetapi orang tuanya mengubah cerita Hansel dan Gretel itu menjadi cerita petualangan anak-anaknya. Misalnya dia ketemu penyihir, apa yang harus dibaca, surat apa gitu. Anak-anaknya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu. Itu dibacakan sebelum tidur gitu. Terus ketika bertemu dengan, kan di dalam cerita Hansel dan Gretel itu dia bertemu dengan penyihir gitu ya kan. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak kan secara tidak langsung mengingat kalam-kalam Allah seperti itu. Kita mengajak anak-anak ini dengan sesuatu yang menyenangkan ya, dengan cerita yang ayo baca. Kalau langsung disuruh baca, disuruh murojaah sebelum tidur kan pasti mereka menolak ya, apalagi anak-anak kecil. Tapi kalau melalui dongeng misalnya, ini ada cerita nih, ada petualangan gitu. Kayak biasanya kalau saya ngajak anak saya yang kebetulan masih TK tuh kayak gitu. Jadi dia sekarang bahkan sudah mengingatkan saya, ibu sudah wudhu belum? Nanti kalau ibu belum wudhu, ibu nggak ditemani malaikat loh gitu. Jadi akhirnya dia wudhu gitu kan, karena kita ngajari nanti kalau kita tidur disertai dengan kata-kata yang seperti itu aja gitu. Kalau misalnya bisa dirubah, misal anak-anak sudah bisa diajak murojaah gitu ya Mbak, terakhir ayo kita murojaah yuk gitu, atau bersolawat seperti itu sebelum tidur. Itu anak-anak kan seringnya diajak ngobrol ya kan gitu. Kita rubah aja metodenya gitu, jangan lagu Nina Bobo gitu. Lagu Nina Bobo itu menina bobokkan kita sehingga orientasi kita itu nggak orientasi berjuang, orientasi tidur jadinya. Jadi mungkin kalau tips dari saya dirubah aja, silakan. Mendongeng justru menanamkan kebaikan-kebaikan itu bisa lewat dongeng gitu, bisa lewat cerita-cerita yang menarik kepada anak kita gitu. Bisa kita selipkan, oh ya ini misalnya kalau saya beberapa waktu lalu dari inspirasi dari yang saya baca itu, saya bercerita tentang Hansel and Gretel itu. Jadi ada
ada seorang anak ya, saya sebutlah nama anak saya, berpetualang di dalam hutan gitu bersama teman-temannya. Tiba-tiba dia tersesat. Apa yang dia harus lakukan pertama kali ketika tersesat? Mengingat siapa gitu. Dia kan kita ajak mengingat siapa ya, ketika kita minta pertolongannya ke siapa gitu, minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa seperti itu. Terus oh ternyata tiba-tiba dia ketemu nenek-nenek, dan nenek-nenek ini ternyata penyihir. Bagaimana? Dan dia diikat oleh penyihir. Bagaimana caranya lepas dengan dari sihir? Ayat apa yang harus dibaca? Anak-anak kan udah pada hafal tuh kan, ayat-ayat yang pendek-pendek. Oh ya, untuk melindungi kita dari sihir bisa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu. Terus untuk mengusir jin dan mendapat perlindungan, akhirnya keluar kayak gitu-gitu. Dia jadi berimajinasi gitu. Ketika kita bertemu dengan hal-hal seperti ini, siapa yang akan kita ingat? Apa yang kita kan harus orientasinya ke sana. Kita bawa orientasi dongeng kita itu ke sana gitu. Jangan dongeng kita rubah ya, kita rubah, mulai kita rubah. Kalau saya merubah gitu. Saya tidak lagi memberikan cerita tentang si kancil anak nakal suka mencuri timun gitu, udah nggak ada di saya, kegiatan saya ketika sebelum tidur dengan si kecil gitu. Saya rubah ke hal-hal seperti itu. Ayo kita berdoa sama-sama yuk gitu. Ayo kita baca sholawat sama-sama yuk gitu. Kayak gitu diajak bersama-sama. Dan lagu-lagu misalnya dia mau menyanyi ya lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Allah. Misalnya kita menyanyi tentang 25 nabi, kita menyanyi tentang kan banyak tuh lagu-lagunya Nusa Rara ya kan, yang ada makan. Jadi mengingatkan mereka tentang hal-hal seperti itu kalau saya ya gitu. Dan terakhir biasanya kalau udah mau ngantuk, ayo kita berdoa yuk biar ngantuk yuk, biar cepet tidur yuk gitu. Ya berdoa sebelum tidur, terus minimal mereka baca bismillah lah. Itu sih kalau dari saya merubah lagu, saya merubah dongengnya gitu, yang orientasinya ke sana gitu. Tidak yang lagi yang seperti dongeng kita waktu kecil ya, si kecil kok mencuri timun ya itu aja jadi koruptor diajarinnya mencuri ya kan. Iya. Iya. Itu sih Mbak. Ya, makasih Mbak Indah untuk jawaban dari pertanyaannya. Nah, dari teman-teman semua di sini, apakah ada yang ingin berefleksi lagi? Kalau misalnya dari Pak Heru, ada yang mau ditambahkan kah? Ataupun tambahan refleksinya? Ada Mbak. Alhamdulillah ini kan bagus ya, ayatnya bagus. Terus tadi ada pertanyaan juga menarik ya, yang pawang itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin cek misalnya di googling aja itu rata-rata ya haram ya, karena ini kalau kita bicara itu kan karena kita inginnya mengadakan event terus supaya jangan hujan gitu kan. Jadi itu keinginan kita kan. Jadi kita bicara tentang keinginan kita, bukan tentang irodahnya Allah. Jadi kayak kita itu mendikte Allah. Jadi saya juga bukan dalam posisi mengeluarkan fatwa, tapi kalau kita lihat itu seperti itu. Cuman saya juga karena Ustadz sudah sejak agak lama, mungkin sejak dari waktu Ustadz ke Indonesia dulu kan, dan juga di beberapa kali kajian beliau itu kan beliau merekomendasikan supaya kita ketika yang sudah belajar bahasa Arab, yang sudah ikut TRIN itu untuk mulai belajar dari kitab-kitab gitu kan. Dan saya juga cek ini ada yang menarik di kitab Fathul Bari. Ini ada di kitab Fathul Bari. Mungkin kalau teman-teman yang sudah punya kitabnya bisa dicek di halaman 333. Hadisnya nomor 846. Ini di Fathul Bari. Jadi di situ ada sebuah hadis yang menarik. Ini Bukhari ya. Syarah Bukhari yang ada di kitab Fathul Bari. Di situ dikatakan mangqala binaui kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Jadi mangqala siapa saja yang berkata bahwa binaui kadza wa kadza bahwa hujan itu turun karena bintang ini atau bintang itu, ya kan, fadzalika kafirun bi, maka dia telah kafir kepadaku, pada Allah, wa mu'minun bil kaukab,
dan beriman kepada bintang-bintang. Ya sama halnya ini ibaroh ya. Ketika kita atau ibaratnya ketika kita percaya pada pawang itu berarti dia sudah atau kita sudah percaya pada pawang itu, tidak percaya sama Allah gitu. Nah, sementara di Fathul Bari itu sendiri juga ada yang menarik, ada contoh dari Rasulullah sendiri. Itu ada di halaman 1033, halaman 519 dan hadisnya hadis nomor 1033. Jadi di situ ada doa dari Rasulullah, Allahumma hawalaina wala alaina, ya kan? Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Jadi ini doanya, ini doa turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan kepada kami untuk merusak kami. Lalu ya Allah, turunkan hujan di dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Jadi sebatas doa. Jadi apakah nanti dituruti Allah, ya terserah Allah gitu kan. Ini ada kisah yang lucu juga kan, dulu ada yang orang yang nggak sopan gitu, Rasulullah lagi khotbah tapi tidak peduli dengan khotbahnya Rasulullah, dia pedulinya karena di situ sedang nggak hujan gitu, karena nggak hujan akhirnya Rasulullah ya doa Rasulullah itu manjur gitu, terus turun hujan tapi terus sampai akhirnya hujan itu awalnya begitu turun pertama itu sangat dirindukan gitu, wah disyukuri, tapi terus belum sempat ditarik itu, sehingga malaikat juga sempat ini menurut salah satu ulama itu sempat bingung nih malaikat, ini gimana ya, hujannya turun terus gitu sampai ke hari berikutnya, sampai ke Jumat berikutnya gitu kan, terus jadinya akhirnya malah menimbulkan, nah itu akhirnya ya ini terus ada doa supaya tidak merusak kami, ya turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan kepada kami untuk merusak kami. Jadi itu yang tentang pawang ya. Jadi saya kira bisa kita tarik sendiri kesimpulannya. Yang jelas kita bukan mendikte Allah, tapi kita bisa berdoa kepada Allah supaya ya kan kalau Allah mengabulkan ya alhamdulillah gitu. Jadi doa kita dikabulkan alhamdulillah. Kalau enggak ya itu kan Allah kan yang maha mengatur ya, termasuk dari yang tadi disampaikan, kita simak bersama dari Mbak Indah kan, Allah yang menentukan itu kan. Ini angin ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Angin ini gitu kan. Nanti hujannya mau turun di mana ya terserah Allah. Tapi ini saya mau ada beberapa highlight yang menarik dari kajian pada kesempatan pagi hari ini, yaitu bahwa yang Aspan tadi ya, yang ini saya kira saya langsung meloncat aja ke yang selalu menarik buat saya ya, ketika kita mendengar ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak struktur gitu, nggak ada susunannya kayak acak dan sebagainya dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, itu kan strukturnya kan sangat indah malah ya, seperti yang membawakan Mbak Indah. Jadi ayat pertama dan kedua itu satu paket kan, tentang kematian, atau kata Ustaz Tokman itu source of death, jadi sumber kematian. Lalu ayat 3 dan 4 itu adalah paket kedua yang bicara tentang life atau source of life. Nah, terus dari dua paket itu, paket pertama adalah ayat pertama dan kedua tentang kematian, paket kedua adalah ayat ketiga dan keempat tentang kehidupan. Lalu refleksinya ada di ayat kelima, fal muqiyati dzikra, sebenarnya angin itu cukup untuk menjadi reminder buat kita. Jadi ini argumentasi yang telak untuk menangkal atau untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak terstruktur. Ini lihat nih, surat Al-Mursalat aja, itu ayat pertama kedua paket kematian, ayat ketiga keempat paket kehidupan, dan itu angin itu cukup untuk menjadi reminder buat kita. Jadi ini tadi Mbak Indah bilang kan di Timika kadang sebagian jalan basah, sebagian jalan tidak basah gitu. Ya itu terserah Allah. Ya, kita juga pernah melihat mungkin ada video yang viral, ada mobil yang nggak kena air hujan kan. Jadi sebelah kiri kanannya hujan gitu, dia nggak kena hujan sendiri gitu. Ya terserah Allah gitu. Mau diturunkan di mana ya terserah Allah. Terus jadi saya juga teringat Pak Ari Ginanjar Agustian ya. Dulu itu di salah satu ISQ yang saya ikuti, itu beliau pernah punya visi bagaimana para guru-guru, ya, terutama guru ilmu alam,
itu tidak hanya mengajarkan ilmu alam, tapi menerangkan juga sekaligus aspek spiritual di balik itu semua. Jadi ketika menerangkan tentang angin, kalau angin kan kita tahu angin adalah udara yang bergerak gitu. Ya udah itu ilmu alamnya. Tapi di balik angin yang bergerak itu ada apa ya, harusnya apa namanya, paling tidak ayat 1 sampai 6 Al-Mursalat ini juga diajarkan di kelas-kelas gitu. Terus satu lagi yang poin penting menurut saya yang paling penting buat saya untuk apa kajian buat saya ya, ayat 1 sampai 6 ini adalah bahwa Al-Qur'an itu kita tahu itu mukjizat, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjawab. Kalau ditanya anak kita atau teman kita atau siapa gitu, mukjizatnya di mana? Nah, mukjizatnya adalah salah satu yang dijelaskan Ustadz Numan adalah salah satu one of the miracles adalah salah satu mukjizatnya adalah bahwa kita melihat sesuatu di alam. Orang yang beriman melihat sesuatu di alam berbeda dengan yang tidak beriman. Jadi kita melihat angin bukan sekedar udara yang bergerak, tapi angin adalah sebuah reminder. Kalau Allah tentukan itu merusak, mungkin ada juga pernah juga ada video viral nih, oh ya Allah masya Allah gitu, ada yang orang teriak-teriak gitu, terus anginnya terus ada kanopi terbang dan sebagainya. Itu adalah yang paket pertama ayat 1 dan 2. Tapi ada juga angin yang tanpa angin kita nggak bisa hidup, karena kita bisa makan dan minum juga karena angin. Jadi orang beriman melihat angin, fenomena alam, ini Al-Quran yang mengajarkan kepada kita ya. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah mengajarkan kepada kita melihat sesuatu tidak seperti cara orang yang biasa melihat. Jadi to us ya, believers wins are miracle. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Mbak Indah sekali lagi. Mbak Faiza silakan. Ya, terima kasih Pak Heru untuk tambahan saya refleksinya. Nah, karena kita sudah masuki jam 7 ya, atau di Mbak Indah jam 9, mungkin langsung kalimat penutup dari Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Apakah? Oke. Iya, Mbak. Sudah nyala mic-nya. Oke. Gimana? Iya, karena sudah jam 7 mungkin langsung ini ya, kesimpulan ataupun kalimat penutup dari Mbak Indah nih untuk sharing hari ini. Dari saya ya, bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya saja diwujudkan oleh Allah ya, firman-firman Allah dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu juga sebenarnya ada dalam sekitar kita. Angin, air, matahari, peristiwa malam, bintang, dan sebagainya itu adalah ayat-ayat kauniyah ya, kita menyebutnya sebagai sesuatu yang harus kita renungkan, bahwa dan tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, karena semua yang bahkan diri kita ini yang mengendalikan adalah Allah. Kita bisa hidup, kita bisa menjalani semua adalah atas karunia Allah. Maka sering-seringlah berdoa, sebanyak-banyaknya berdoa gitu ya, dari setiap apapun aktivitas yang kita lakukan. Insya Allah dengan doa itu Allah akan selalu menyertai langkah kita ya. Allah selalu membimbing hati kita untuk bisa merenung ya, termasuk kita bisa merenung atas kekuasaan Allah itu juga, itu termasuk hidayah gitu ya. Ada sebuah hadis yaitu tentang ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil rasa kedekatan seorang hamba dengan Allah. Lalu orang itu menjadi linglung ya, menjadi dia kayak mencari sesuatu, ada yang hilang seperti itu. Dia merenung, dia menyesali dirinya, dan di saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan rasa yang membuat dia bisa lagi mendekat kepada Allah. Jadi termasuk rasa kita bisa menerapkan kebesaran Allah itu juga datangnya dari Allah. Maka selalulah minta perlindungan, selalulah minta kebaikan, selalulah minta keberkahan oleh Allah apapun aktivitas kita.
Semoga Allah selalu menjadikan aktivitas-aktivitas kita itu tercatat sebagai kebaikan yang kelak akan kita terima dengan tangan kanan di yaumul akhir. Jazakallahu khairan katsiran Mbak Indah untuk sharingnya hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua untuk mentadaburi juga ya melalui apa yang ada di sekitar kita. Dan saya izin tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk Mbak Indah sekali lagi dan juga teman-teman semua yang telah hadir. Insya Allah kita bertemu kembali dengan nanti ya story morning di pekan depan. Jazakallahu khairan Mbak Indah. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faiza, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih.